Awal yang disore dengan informasi Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU RI. Mereka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada 2024 agar diakomodasi dalam peraturan KPU. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Massa yang berasal dari elemen buruh dan masyarakat sipil menuntut agar KPU segera menerbitkan peraturan KPU terkait pilkada yang sesuai dengan isi keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Massa akan terus mengawal penerbitan PKPU agar ada alat bukti tertulis dari tindak lanjut pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Kita harus pastikan PKPU itu harus keluar sebelum tanggal 27, artinya 26 Agustus jam 00 sudah ada PKPU yang baru yang memuat keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Nggak bisa dipisah ya. Oleh karena itu KPU harus kita jaga. Kita kepung, bahkan kita inapkan kalau sekali lagi, kalau KPU-nya bermain-main dengan aturan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Sementara itu, pemirsa, Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah menyetujui peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham dinyatakan setuju dengan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024. Tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. RDP sendiri dimajukan dari yang awalnya dijadwalkan pada Senin esok dengan pertimbangan agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan. DPR menegaskan bahwa hasil rancangan PKPU ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. DKPP Republik Indonesia, DKPP, kemudian material kita sudah sepakat bahwa revisi PKPU nomor 8 itu rujukannya alas hukumnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bulat-bulat, strict, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 baik amar maupun penjelasannya. Nah, jadi pagi ini hanya proses formilnya saja. Mungkin nggak terlalu lama dan kami juga langsung mengundang. Biasanya kan kalau rapat konsultasi itu unsur yang hadir adalah DPR yang diwakili oleh Komisi 2, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan wakil pemerintah biasanya dari Kemendagri. Tapi hari ini kami tambah dengan mengundang Kemenkumham. Jadi ada dirjen, salah satu dirjen yang diutus oleh Menteri Hukum dan HAM. Oh, Menkumnya datang. Oh, Menkumnya justru Menkumnya yang datang. Ya, ini kami sengaja mengundang supaya begitu langsung diputuskan bisa langsung didaftarkan ke lembar negara untuk segera bisa berlaku. Gitu. Perubahan PKPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang semalam sudah kita bahas karena pertimbangan kebutuhan mendesak dan seterusnya, kami menyampaikan kita berdiskusi dengan banyak pihak untuk kemudian mempercepat proses konsultasi dan alhamdulillah terjadwal pagi ini jam 10 insya Allah, dan semoga lancar semua dan seluruh putusan 60 dan 70 akan dimasukkan dalam perubahan PKPU terkait dengan pencalonan calon kepala daerah, insya Allah. Artinya hari ini tinggal penetapan aja ya Pak? Insya Allah, karena kemarin sudah dibahas panjang kali lebar semalam dan kita sudah diskusikan semuanya, sambil juga banyak sekali PKPU yang lain yang juga menunggu, termasuk Perbawaslu. Pak, apa yang sampai membuat penetapannya itu di hari Minggu tidak jadi di hari Senin? Waktu, kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan kejajaran juga, dan termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan
jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten. Pemirsa, kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDI Perjuangan kemarin membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Akankah hal tersebut terrealisasi? Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Didampingi juru bicaranya Syahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDI Perjuangan Jakarta. Pertemuan membahas sejumlah program-program pro rakyat, termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan. Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya tak menampik kedatangan Anies akan membuka kemungkinan PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Anies maju bersama PDI Perjuangan dengan melihat penyamaan visi misi dalam demokrasi. Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Gitu, Insya Allah. Insya Allah ya. Sementara itu saat ditanya apakah akan nurut dengan PDI Perjuangan jika benar akan diusung, Anies tak menjawab langsung, tapi mengatakan semua dilakukan demi amanat konstitusi cita-cita bernegara, mewujudkan Indonesia bersatu. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memang mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya benar akan diusung PDI Perjuangan. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. KPU sendiri memastikan akan mengikuti putusan MK terkait aturan pilkada, yang artinya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon sendiri di Pilkada Jakarta. Jadi, apakah Anies yang dimaksud? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, nggak ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya semakin banyak semakin bagus siapapun. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Jokowi juga menghargai aspirasi masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah mengurus gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana perpu nggak, Pak? Ada rencana perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada, masa. Pak, ada demo. Pak, ada demo gimana tanggapannya?
Ya baik, itu penyampaian aspirasi dari rakyat sangat baik. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah menitipkan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 kepadanya. Hal itu disampaikan Prabowo di Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada Sabtu malam. Prabowo mengklaim tidak pernah mengintervensi urusan pilkada termasuk Jokowi. Prabowo juga mengatakan untuk urusan pilkada diserahkan kepada pengurusnya di partai. Ia menyatakan tidak ada masalah siapapun yang terpilih di pilkada. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Bertempat di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat Minggu siang, Partai Persatuan Pembangunan menggelar konsolidasi struktur P3 Jakarta untuk pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029 Ridwan Kamil Suswono. Acara dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, ia menyebut singkatan namanya dengan Suswono adalah Ridho, akronim dari Ridwan Suswono. Sesuai dengan harapannya terhadap ridho Allah untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Pasangan kami sudah disepakati, singkatannya adalah Ridho, Ridwan Kamil Suswono. Dengan harapan Bismillahi tawakkaltu Allah, ya, fa iza azamta fatawakkal Allah. Setelah kami bertekad berazam, kami bertawakal. Oleh karena itu berharap ridho Allah hadir dalam ikhtiar kita. Tugas manusia hanya satu, ikhtiar dan doa. Wilayah takdir garis tangan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan jemputan kita kepada takdir dilakukan kepada kita. Partai Buruh menyerahkan surat dukungan resmi kepada Anies Baswedan untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies dan Partai Buruh kemudian menunggu PDI Perjuangan untuk bergabung. Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Anies melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Usai pertemuan, Said menyatakan Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Kini Partai Buruh dan Anies menunggu keputusan PDI Perjuangan untuk bergabung. Keluarga besar yang kemarin memberikan undangan untuk bersilaturahmi pada hari ini. Yang kedua, dalam silaturahmi tadi saya sampaikan kepada Presiden Partai Buruh dan seluruh jajaran, apresiasi, terima kasih karena telah memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi yang kita miliki sama-sama. Kita mengetahui bahwa demokrasi ini adalah salah satu cara utama untuk memastikan aspirasi rakyat tercermin dalam proses dan tercermin dalam hasil. Karena itu perjuangan Partai Buruh melakukan, insya Allah ke depan ini terus bisa kita jaga sama-sama. Amin. Yang terakhir saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final karena menunggu
nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan apresiasi bahwa kepercayaan ini kepercayaan yang sangat. Karena itu kami mengundang beliau ke kantor Posko Pemenangan untuk bersilaturahmi. Dan beliau bersedia hadir pada hari ini. Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar. Karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Partai yang besar tentu kami tunggu dan insya Allah nanti Pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya. Intinya kami menunggu. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI mulai 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. KPU menetapkan parpol atau gabungan parpol harus memiliki suara paling sedikit 75% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Di tanggal 27 dan 28 Agustus, pendaftaran dibuka pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sementara di hari terakhir, yaitu 29 Agustus mendatang, pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 23:59 malam. KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan partai politik untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyudinata menjelaskan keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Di keputusan KPU ini kami menetapkan pertama, syarat perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5%, dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai berikut. Untuk hari Selasa dan Rabu tanggal 27 dan tanggal 28, kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Untuk hari terakhir, Kamis tanggal 29 Agustus, kami membuka pendaftaran dari pukul 8 sampai pukul 23.59. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Hari ini DPR dan KPU mengesahkan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan disahkannya PKPU ini, maka peluang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta dengan diusung PDI Perjuangan semakin terbuka lebar. Minggu pagi, Komisi 2 DPR menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, Menkumham, dan Mendagri di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Komisi 2 DPR mengetok perubahan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Isinya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Memang betul, kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika, ya, saya merasakan betul, ya, keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian, ya, dari masyarakat Indonesia, ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan, nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan, ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita, gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin, ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur.
Dengan disahkannya PKPU yang mengakomodasi putusan MK, maka harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta kembali terbuka. Sabtu siang, Anies menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta untuk membahas visi misinya dalam memajukan Jakarta. PDIP yang mengantongi 14,15% suara di Pileg DPRD DKI Jakarta bisa mengusung calon gubernur sendiri. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu, Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama. Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah ya. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan kepatuhan Anies jika seandainya resmi diusung PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan politisi Partai Golkar Dave Laksono dan pengamat politik Adi Praitno, serta kami juga masih menunggu juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Gimana Baik, tampaknya sudah bergabung juga Mas Seno. Kalau begitu saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, ini 2 hari lagi pendaftaran pilkada sudah dibuka. Kenapa masih belum ada keputusan resmi mengusung Anies Baswedan atau tidak? Ya, karena memang butuh proses dalam mengambil keputusan terkait Jakarta. Jakarta ini kami anggap sebagai center of gravity politik nasional. Belum tentu siapa cepat dia dapat. Bisa jadi malah dengan kami menunggu aspirasi masyarakat ditajamkan semakin tajam, maka mendekati pendaftaran nanti ini akan semakin banyak masukan yang kita terima. Nah, tapi kan hilalnya sudah sebenarnya kelihatan jelas. Artinya masyarakat Jakarta melalui berbagai survei itu menyatakan keinginannya untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh yang punya pengalaman dan rekam jejak di Jakarta untuk menjadi calon gubernur itu kira-kira siapa saja. Nggak pingin ada pasangan calon tunggal, karena faktanya survei yang ada terkait dengan Pilgub Jakarta ini sangat kompetitif. Setidaknya selalu ada nama Pak Anies Baswedan, Pak Ahok, kemudian Pak Ridwan Kamil. Artinya ini sangat kompetitif, angka-angkanya sangat kompetitif. Maka dari itu tentu PDI Perjuangan akan mengambil rujukan kehendak rakyat tersebut untuk memutuskan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur kami. Masih ada momentum, tapi tentu kita harus melakukan kalkulasi politik yang matang. Karena kita tahu di politik ini tidak selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan-jangan karena ada irisan-irisan tertentu, ini ada hasil-hasil akumulasi politik yang berbeda. Nah, mitigasi resiko ini yang harus kami siapkan, meskipun secara keseluruhan mesin partai kami sudah bersiap-siap. Siapapun nama yang nanti kami umumkan, semuanya akan segera bergerak untuk memenangkan. Saya rasa itu, Pak. Apa yang masih menjadi pertimbangan? Nampaknya masih tarik ulur dengan Anies Baswedan, Mas Seno. Bukan persoalan tarik ulur, tapi kita mengetahui bahwa saya yakin betul bahwa Pak Anies Baswedan dan semua tokoh lain di luar eksternal PDI Perjuangan sangat menyadari dan menghargai posisi di mana kami semua sebagai partai politik tentu punya mekanisme masing-masing. PDI Perjuangan kaidah politiknya sebenarnya simpel.
Asalkan mau nurut dengan ideologi Pancasila, mau nurut dengan konstitusi, mau nurut dengan mekanisme kepartean, kami punya mekanisme kaderisasi dan seterusnya, maka kalau itu ketemu frekuensinya bisa jalan bareng di dalam pemilu. Sesimpel itu. Tetapi kan ada proses, ada kaidah yang harus ditaati di sana. Sehingga tentu kami nggak bisa tergesa-gesa. Tidak hanya Jakarta sebenarnya, bahkan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu kami masih belum mengeluarkan, di Jawa Barat sampai sekarang belum. Jadi prosesnya masih berjalan, tetapi kami pastikan akan mengusung calon di daerah-daerah tersebut. Oke, Bang Dev Laksono, peluang besar Anies diusung PDI Perjuangan, adakah ini menjadi ancaman untuk koalisi besar yang sudah dibentuk? Kemarin itu Pak Ridwan Kamil baru saja datang ke DPD Golkar DKI didampingi Pak Suswono selaku calon wakil gubernurnya beliau. Dia bicara dengan seluruh jajaran infrastruktur Golkar DKI sampai dengan tingkat kecamatan, para anggota DPRD yang terpilih yang akan dilantik insya Allah besok siang. Beliau ditanya sama masyarakat juga bagaimana kalau misalnya Pak Anies maju. Beliau nyatakan bahwa dia pernah maju pilkada dengan 8 calon, dia pernah maju pilkada dengan 4 calon. Alhamdulillah selalu menang. Jadi ya siapapun yang akan maju sebagai pesaing beliau, Golkar tidak akan menggeserkan pilihan. Kita tetap mendukung kader kita yaitu Pak Ridwan Kamil, dan kita sudah sepakati dengan 12 partai lainnya ya, 11 partai lainnya, 12 dengan Golkar di dalam Kimpres untuk tetap mencalonkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi di sini adalah wadah untuk pertempuran ide, gagasan, dan pikiran ya. Kita ini akan saling bersaing dengan konsep-konsep yang kita miliki, kita akan saling mengadu konsep ide dan pikiran, dan juga rancangan-rancangan kerja untuk di mana yang paling bisa diterima oleh warga DKJ nantinya. Mengingatkan Jakarta akan menjadi kota istimewa, akan tapi ibu kota akan pindah ke Nusantara, maka itu kita membutuhkan figur yang paling tepat yang bisa diterima oleh semua pihak, dan itu kita yakini adalah Pak Ridwan Kamil. Jika nantinya Anies jadi maju di Pilkada Jakarta, Kimplas tetap solid, Bang Dev? Kenapa harus bercerai-berai? Karena Kimplas ini kan tidak hanya untuk kemenangan sesaat. Kimplas ini kan tidak hanya untuk mengejar pilpres dan juga pilkada. Kimplas ini adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, mengawal program-program PSN, mengawal program-program besar pemerintah, untuk memastikan pemerintahan Prabowo Gibran ini benar-benar solid dan juga menyelesaikan target-targetnya selama 5 tahun ke depan. Apakah target dari Prabowo Gibran ataupun juga sisa target-target yang belum selesai oleh pemerintahan saat hari ini. Oke, baik. Bang Adi Pray, seperti apa Anda melihat peluang Anies Baswedan bisa diusung PDI Perjuangan? Ya, kalau kita mau menggunakan kalkulasi yang sifatnya spekulatif, tentu sifatnya 50-50. Kenapa 50-50? Pertama, tentu sudah ada ruang komunikasi yang terbangun antara PDIP dan Anies Baswedan. Sesuatu yang sebenarnya kalau kita bayangkan sejak awal rasa-rasanya sulit. Karena apapun kan selama ini PDIP dan Anies Baswedan itu dianggap dua kutub yang nyaris tak bisa didamaikan satu sama yang lain. Jadi ketika kemarin misalnya Anies Baswedan bisa berkunjung ke PDI Jakarta, ini kan menegaskan ada titik temu yang sebenarnya sedang coba untuk dikompromikan. Yang saya kira ini akan memudahkan bagaimana PDIP dan Anies mungkin ya akan berkoalisi di Pilgub Jakarta. Tapi pada saat yang bersamaan kan kita tidak bisa menutup mata bahwa PDIP itu adalah partai yang sangat ideologis. Setahu saya di berbagai tempat memang PDIP itu sangat memprioritaskan kader-kader terbaik mereka untuk bertanding di sejumlah wilayah ya, provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau di Jakarta memang saya kira eksepsional karena ada kader-kader PDIP yang disurvei juga muncul secara signifikan, misalnya seperti Pak Ahok ya. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya PDIP tidak serta-merta mungkin akan menerima dan mengusung Anies sebagai salah satu calon gubernur yang akan diusung, mengingat masih ada nama Ahok yang di survei yang kita lakukan sekalipun itu juga masih lebih unggul dari Ridwan Kamil. Beda ceritanya di daerah-daerah tertentu di mana PDIP misalnya kadernya tidak terlampau signifikan, mungkin akan mengusung kader eksternal seperti yang terjadi di Sumut. Ada Edi Rahmayadi dan mungkin wakilnya nanti dari PDIP.
Hal-hal yang semacam ini sepertinya sedang dipikirkan betul ya oleh kawan-kawan PDIP, karena bagi mereka ideologi dan asas perjuangan yang mereka bangun sebagai partai tentu tidak mungkin ya hanya serta-merta misalnya ditukarkan hanya untuk kepentingan politik, taktis, pragmatis. Tapi secara prinsip begini, tentu mendamaikan Anies dan PDIP bukan perkara gampang. Tentu PR terbesarnya adalah kalau koalisi Anies dan PDIP terjadi harus memastikan Anies itu bisa membawa gerbong politiknya harus solid. Dan tentu diharapkan bisa mengusung jagoan yang nantinya akan diusung PDIP. Jangan-jangan misalnya Anies ketika dengan PDIP, Anies aja yang ikut, tapi pendukungnya tidak mau gitu ya. Karena kita tahu basis konstituen Anies ini adalah mereka yang selama ini kerap membuli dan sangat anti dengan PDIP. Jadi hal-hal yang semacam inilah sepertinya membuat kenapa hubungan antara Anies dan PDIP memang komunikasinya alot dan panjang. Dan kita juga baru akan melihat sebenarnya pendaftaran pilkada ini kan 3 hari, 27, 28, dan 29. Dalam 3 hari itu saya kira apapun masih mungkin bisa terjadi. Tapi kalau saya membaca secara prinsip, ada kalimatun sawa ya, di mana ada kesamaan nasib antara PDIP dan Anies Baswedan dalam konteks Jakarta ya, terutama ada kesan Anies dan PDIP itu sama-sama dikucilkan dan tidak diajak dalam koalisi Kim Plus. Oke, karena nasib sama. Dan Bang Adi Pray, Mas Seno, Bang Dev, kita akan kembali melanjutkan dialog usai informasi berikut. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membuat putusan terkait batas usia di Pilkada. Partai Solidaritas Indonesia memastikan Kaisang tidak akan maju di kontestasi Pilkada 2024. Kepastian ini disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Teka-teki kemungkinan majunya Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada ya, di 2024 ini. Jadi clear ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait urus surat tidak dipidana itu gimana? Ya saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat, ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaisang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat gitu ya. Jadi sambil komunikasi berjalan hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya proses administrasinya berhenti dan Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi ya. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah, setelah keputusan MK ada ya Mas Kaisang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Oke. Baik, saya kembali ke Bang Adi Pray, tanggapannya. Bang Adi Pray, Kaisang dipastikan tidak akan maju pilkada tahun ini. Itu adalah perintah konstitusi, bukan soal misalnya PSI menegaskan Kaisang tak bisa maju. Konstitusi mengatakan sesuai dengan putusan MK nomor 70 bahwa bagi mereka yang umurnya belum 30 tahun saat pendaftaran, maka haram hukumnya menjadi salah satu calon gubernur di negara ini. Jadi ini berlaku buat semua, karena kita tahu bahwa dulu putusan MK ini adalah gembok sebenarnya soal syarat minimal tentang pencapres. Maksud saya syarat minimal untuk calon kepala daerah. Dan kita juga tahu bahwa dulu ketika ada putusan Mahkamah Agung tentang syarat minimal calon, ini kan juga ditolak gitu, bukan hanya untuk Kaisang, tapi ini untuk berlaku untuk semua. Jadi bagi saya tak ada kesedihan yang layak untuk diratapi, karena saya kira putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sudah kembali kepada hitoh yang saya kira ini tidak pernah mengutak-atik ataupun melanggar konstitusi yang terkait dengan undang-undang pilkada. Oleh karena itu bagi saya sudah tak ada perdebatan lagi apakah Kaisang bisa maju ataupun tidak. Oleh karena itu bagi saya memang kita harus fokus
bagaimana misalnya sehari 2 hari ini akan kita lihat apakah PKPU yang sudah disepakati antara DPR dan KPU itu segera disahkan sebagai argumen legislatif dan argumen hukum yang saya kira akan dijadikan sebagai gadan untuk melakukan pilkada serentak secara nasional di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi bagi saya pilkada kali ini bukan hanya soal anak siapa yang bisa maju, bukan soal terah politik siapa yang bisa maju, ada ratusan di negara ini yang saya kira menyangkut kepemimpinan di daerah yang juga penting untuk kita saksikan secara bersama. Mari kita fokuskan ke daerah-daerah lain, supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berbuat untuk bangsa dan negara. Jangan lagi misalnya kita sibuk hanya bicara tentang khusus ya, bagaimana salah satu terah politik tertentu bisa maju ataupun tidak. Bagi saya waktu kita hanya terbuang dan mubazir untuk bicara hal-hal yang sebenarnya tidak terlampau penting bagi bangsa dan negara ini. Karena pilkada kali ini bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk seluruh rakyat di Indonesia. Supaya demokratis berjalan ya, Mbak Adi Pray. Baik, saya ke Mas Seno. Kalau Ridwan Kamil sudah mengumumkan akan mendaftarkan pada 28 Agustus mendatang, kapan PDI Perjuangan rencananya? Apakah akan mendaftar di injury time? Ya tentu saja kalau sudah tinggal berapa hari lagi pasti injury time. Artinya kita sadar betul bahwa pilkada itu tidak selalu siapa cepat dia dapat. Nah, last minute management ini terjadi di Jakarta di beberapa pilkada terakhir. Apalagi kita melihat dan mencermati dinamika putusan MK yang terbaru, lalu ada drama terkait dengan pembahasan di DPR kembali, lalu ada gelombang demokrasi yang begitu luas terjadi di seluruh Indonesia. Saya kira dinamika politik yang terjadi beberapa hari terakhir ini kan juga sangat banyak terjadi, dan itu mempengaruhi betul bagaimana konstelasi pemilu yang memungkinkan kita untuk mengikuti pemilu besok ini dengan konstitusional, sehingga pasti ada waktu untuk semua partai politik untuk memikirkan ulang, mengevaluasi ulang terkait dengan langkah politiknya di masing-masing daerah. PDI Perjuangan pun sama, kita memang melakukan gerak cepat, gercep untuk melakukan kerja-kerja politik menuju ke batas akhir pendaftaran, tetapi tentu saja kita juga mendengarkan seluruh kehendak masyarakat di daerah-daerah tertentu. Jadi seperti kalau saya boleh nanggapi sedikit tadi, sebenarnya ya sudah, itu putusan konstitusi yang erga omnes, berlaku untuk semua, tidak hanya untuk 1-2 orang. Semua harus taat, itu final and binding, dan tidak ada yang heroik dari apakah bisa maju atau tidak. Ya sesuai putusan konstitusi, saya rasa itu berlaku untuk semua orang. Siapapun yang mau ikut dengan aturan konstitusional, saya kira menyadari bahwa yaitu cara main dan rule of the game yang kita sepakati. PDI Perjuangan taat dengan keputusan itu dan menyiapkan nama-nama berdasarkan pedoman keputusan MK. Saya rasa itu. Kalau bukan Anies, siapa Mas Seno? Apakah PDIP terus memprioritaskan kadernya sendiri? Nama-nama mungkin dari Ahok dan lainnya? Ya, tentu saja. Artinya gini, sebagai prioritas kaderisasi, kami sebagai partai yang punya asas kaderisasi, yang menyiapkan sekolah partai, menyiapkan mekanisme internal penugasan demi penugasan yang berbasis kader, itu bukan prinsip yang hanya sekedar omon-omon, tetapi memang menjadi sebuah prinsip kelembagaan partai. Di berbagai daerah pun, di daerah-daerah yang lain, kami betul-betul memperhatikan kaderisasi secara berjenjang dan menggunakan pilkada misalnya sebagai wahana momentum untuk bisa memberikan penugasan-penugasan dalam rangka kaderisasi itu. Dan dengan putusan MK yang baru ini kan membuka ruang bagi semua partai politik. Tidak hanya kami sebetulnya, untuk bisa mengirimkan calon-calon terbaik dari kader masing-masing. Nah, tetapi di Jakarta kan satu hal yang memang unik. Kenapa? Karena memang suara rakyat mengatakan bahwa ada setidaknya beberapa nama itu yang selalu muncul. Tetapi stok pemimpin dari PDI Perjuangan juga tidak kalah banyak sebenarnya. Tidaknya kalau membaca dari beberapa hari terakhir ini kan ada nama Pak Ahok muncul, ada nama Pak Rano Karno yang muncul, ada nama Mas Hendrar Priyadi, ada nama Pak Jarod Saiful Hidayat, ada nama Pak Prasetyo Edy. Itu nama-nama kader PDI Perjuangan yang sangat identik dengan Jakarta. Jadi tentu kami membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan agar suara rakyatnya, kehendak rakyatnya bisa kami baca dengan clear. Tetapi kami pastikan itu akan ada kader PDI Perjuangan yang berlaga, entah sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Itu, Mbak. Baik, kalau dari PDIP sudah pasti akan mendaftar di injury time. Bang Dev, dari koalisi Anda sendiri, RK Suswono, kapan pastinya akan mendaftar ke KPU? Akan mendaftarkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Karena kan ini kan melibatkan sejumlah pihak dan kita akan disepakati dan akan diumumkan
jadwal kapan kita akan mendaftar ke KPUD. Oke, Bang Dev, dari PDIP sendiri, entah nanti akan mengusung Anies Baswedan ataupun dari kadernya sendiri, apakah ini akan mengancam elektabilitas dari calon yang Anda usung? Ya, namanya dalam demokrasi, ya, dan juga seperti semua pertempuran peperangan, semuanya itu memiliki kesempatan untuk menang dan kalah. Jadi tergantung bagaimana kita melakukan persiapan, melakukan sosialisasi, menjaga momentum untuk bisa menggapai kemenangan yang mutlak. Dan kemenangan itu bukan kemenangan Golkar ataupun kemenangan Kim Plus, tapi adalah kemenangan rakyat Jakarta dan bangsa Indonesia. Baik, terakhir saya ke Bang Adi Pray. Bang Adi Pray, Anda melihat potensi siapa yang paling berpotensi untuk maju menjadi satu pasangan lagi di Pilkada Jakarta? Saya menduga Anies ya. Kalau PDIP cuma ingin mengusung Ahok, Pak Jarod, atau Rano Karno, saya kira tidak perlu menerima Anies di kantor DPD Jakarta. Cukup tutup pintu, jangan lagi ada komunikasi dengan Anies yang saya kira secara ideologis memang berhadapan-hadapan dengan PDIP. Tapi ketika PDIP membuka pintu kepada Anies, minimal ada komunikasi, setidaknya itu mencairkan suasana beku yang selama ini terjadi antara PDIP dengan Anies. Meski kita tidak pernah tahu persis karena veto player yang bisa menentukan Anies sebagai calon gubernur tentu hanya di tangan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Pilkada Jakarta bagi saya sangat menarik kalau Anies bisa maju dari PDIP. Pertama tentu karena ini ada dua kutub yang selama ini berseberangan bisa menyatu. Yang kedua ini akan terjadi head to head ya dengan jagoan yang diusung Kim, yaitu Ridwan Kamil Suswono yang saya kira juga diusung oleh mesin politik yang solid. Dan juga kita harus akui Ridwan Kamil ini adalah barang bagus yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya juga kuat secara signifikan yang ada di Jakarta. Bagi saya kalau ingin melihat replika Pilpres di 2024 memang rasa-rasanya kita lihat di Pilkada Jakarta. Andai Anies itu bisa diusung oleh PDIP. Tanpa itu ya saya kira Pilkada Jakarta nggak terlampau menarik untuk didiskusikan. Baik, elektabilitasnya bagaimana nantinya Bang Adi Pray kalau RK berhadapan dengan Anies Baswedan? Akan sengitkah? Ya, dua hal begini. Di Jakarta ini kan ada yang disebut dengan kutukan petahana. Dulu Fauzi Bowo petahana maju untuk yang kedua kalinya kalah. Kemudian Ahok petahana maju yang kedua kalinya kalah. Bukan tidak mungkin Anies juga akan menjadi bagian dari kutukan petahana itu. Tapi pada prinsipnya bagi saya kerja politik konsolidasi ke bawah dan meyakinkan pemilih di Jakarta adalah kunci soal siapa yang akan memenangkan pertarungan. Apakah yang akan menang Ridwan Kamil ataukah calon perseorangan ataukah Anies yang kalau nanti bisa diusung. Tapi kalau Anies nggak jadi maju, saya termasuk yang meyakini bahwa relatifly Ridwan Kamil yang akan diuntungkan dibandingkan dengan yang lain. Baik, kita sama-sama nantikan kepastian calon-calon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 27 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. Terima kasih banyak Mas Seno, Bang Dev, Bang Adi Pray telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, selamat sore. Sementara itu pemirsa, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU dari jalur independen. Banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak pernah mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Seperti itu. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon ini,
Dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kota kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Prabowo, isu itu dibuat sebagai upaya adu domba. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isu putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono menaiki private jet saat bepergian ke Amerika Serikat ramai diperbincangkan warganet. Nama Erina pun menjadi trending topik di media sosial X. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari unggahan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina dalam sebuah foto menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan keduanya menyewa jet pribadi pun semakin kuat setelah beredarnya foto dari akun media sosial kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, yang berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Warganet pun ramai memperbincangkan dugaan ini. Nama Erina bahkan menjadi trending topik di media sosial X dengan jumlah lebih dari 143.000 cuitan. Sementara menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni enggan berkomentar lebih lanjut. Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi. Itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya? Melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini? Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal kan. Sampai dan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Saya mengurus partai ya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar mengajak para kader di daerah untuk berjuang mendapatkan hasil terbaik di Pilkada serentak November 2024 mendatang. Langkah ini menjadi upaya guna mengembangkan Partai Perindo untuk 5 tahun ke depan. ...381 anggota legislatif Partai Perindo menerima sosialisasi peraturan organisasi sebagai modal bagi anggota Dewan saat melaksanakan mandatnya di kursi Dewan. Sebagai ujung tombak Partai Perindo, anggota legislatif diharapkan dapat bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat serta modal membangun partai 5 tahun ke depan. Sosialisasi pedoman alat kelengkapan Dewan anggota legislatif Partai Perindo yang dilakukan secara daring ini juga diikuti Ketua DPW Partai Perindo di seluruh Indonesia. Kenapa SOP ini ada? Supaya ada kejelasan, ada aturan. Supaya ada objektivitas, bukan subjektivitas. Sehingga setiap orang yang menempati posisi apapun di Dewan, yang adalah porsi dari Perindo, itu duduk di posisi tersebut karena asas efektivitas dan juga manfaat. Waketum DPP Partai Perindo Michael Sianipar juga mendorong alik partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini untuk mampu memberi warna dan meraih posisi terbaik saat duduk di kursi Dewan. Para alik yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio diharapkan menjadi aset yang berharga bagi masyarakat untuk membesarkan nama partai. Dari Jakarta, Naura Syafikah dan Di Bernandi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai putusan Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep dipastikan batal mengikuti Pilkada 2024. Teka-teki kemungkinan majunya Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada ya, di 2024 ini. Jadi clear ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait urus surat tidak dipidana itu gimana? Ya saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kimples akan mencalonkan Mas Kaisang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat gitu ya. Jadi sambil komunikasi berjalan hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya proses administrasinya berhenti dan Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi ya. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah, setelah keputusan MK ada ya Mas Kaisang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Oke. KPU juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah mengikuti putusan uji materi Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasca putusan itu, semua administrasi Kaisang pun dihentikan. PSI menyatakan taat konstitusi dan mengikuti sepenuhnya putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ajang Maybank Marathon 2024 digelar di Kabupaten Gianyar, Bali Minggu pagi. Sebanyak 3.500 peserta lari kategori maraton dilepas dan menempuh rute sejauh 42,1 km mengelilingi area perkotaan dan pedesaan. Bertempat di depan Bali United Training Center Gianyar, Bali, Maybank Marathon 2024 sukses digelar. Elite Label Road Race pertama dan satu-satunya di Indonesia ini
diikuti lebih dari 12.700 peserta. Kategori maraton diikuti sebanyak 3.500 peserta dengan flag off pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Para peserta dilepas oleh Presiden Komisaris Maybank Indonesia, Dato Hairus Saleh Ramli, dan Presiden Direktur Maybank Indonesia, Stefano Ridwan. Mereka menempuh rute 42.195 km di areal perkotaan dan pedesaan Kabupaten Gianyar. Kategori Marathon Open Male dimenangkan pelari asal Kenya, Paul Tiongik, dengan waktu 2 jam 18 menit 25 detik. Sementara kategori Marathon Open Female juga dimenangkan pelari asal Kenya, Aurelia Kiptui, dengan waktu tempuh 2 jam 36 menit 59 detik. Kedua juara pertama menerima hadiah uang tunai masing-masing 250 juta rupiah. Kemudian kategori Marathon Nasional Male dimenangkan Laude Safrudin dengan catatan waktu 2 jam 31 menit 16 detik. Dan untuk kategori Marathon Nasional Female dimenangkan oleh Isania Tarigan dengan waktu tempuh 2 jam 14 menit 40 detik. Kedua juara kategori ini menerima uang tunai masing-masing 100 juta rupiah. Ya, kami bersyukur bahwa acara Maybank Marathon 2024 ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan semua pelari baik itu kategori full marathon, half marathon maupun 10 km, wheelchair, kids ya, dengan total lebih dari 12.700 peserta, itu semua sudah berakhir dan sudah menyelesaikan semua kategori dengan baik. Dalam ajang Maybank Marathon 2024, terdapat 83 pemenang yang berhasil membawa pulang hadiah uang tunai dengan total lebih dari 2,4 miliar rupiah. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.